Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 357. Azarin menggeleng pelan, matanya sembab namun teduh. Yang kamu takutkan bukan aku, Mas. Tapi rasa bersalahmu sendiri. Kamu menyimpan semuanya, dan sekarang kamu minta aku menerima semuanya, dalam sekali telan. Padahal kamu tahu, aku sedang hamil, Mas. Hatiku lebih rapuh dari biasanya. Tapi kamu tetap ambil risiko itu. Din menunduk. Dia tahu, setiap kata Azarin bukan amarah membabi buta, justru karena cinta dan logikanya masih hidup, luka itu jadi terasa semakin tajam. Mas, aku pun punya masa lalu, yang tak mudah aku sembuhkan. Aku pernah dikhianati oleh kakakku sendiri. Kamu tahu itu. Kamu yang bilang akan melindungiku dari pengkhianatan yang sama. Azarin menunduk sejenak, lalu tatapannya kembali pada Din, tajam namun tak kehilangan kasih. Tapi sekarang kamu malah membiarkan luka serupa mengintai, di bawah atap yang sama. Din perlahan mendekat lagi, menunduk dalam-dalam di hadapan Azarin. Mas salah. Mas tahu. Dan Mas minta maaf, dari hati yang paling dalam. Tapi tolong, beri Mas kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Azarin menatapnya lekat, lalu berkata pelan. Beri aku waktu, Mas. Untuk menerima semua ini. Untuk percaya lagi bahwa aku tak hanya sekadar pelengkap dalam hidupmu. Lalu kembali membelakangi Din, berdiri tenang, tetapi kali ini bukan karena menghindar, melainkan karena dia butuh ruang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Din tertunduk, napasnya berat. Suaranya hampir tak terdengar saat berkata, kalau Mas boleh jujur, Mas benar-benar bingung harus bagaimana. Siva sekarang dalam kondisi yang rapuh, sayang. Dia butuh tempat aman. Butuh orang yang bisa menenangkannya. Dia menghela napas berat. Aku belum bisa memulangkan dia ke kampung halamannya. Di sana mentalnya bisa makin hancur. Dia bisa menjadi cemoohan warga. Kembali ke Mesir dalam kondisi hamil dan tak tahu siapa ayahnya. Katanya lirih. Tubuh Azarin bergetar, tetapi bukan karena lelah. Karena kecewa yang membuncah. Wajahnya memerah, dan suaranya bergetar ketika berkata, Mas bilang mental Siva bisa hancur kalau dia kembali. Tapi apa Mas pernah mikirin mentalku? Hati seorang istri yang mendapati rumahnya, tempat ternyaman satu-satunya dimasuki perempuan lain. Bahkan aku gak sempat bersiap, gak sempat paham, tiba-tiba dia sudah berdiri di depan rumahku. Bersama suamiku. Din menunduk, menatap lantai dengan napas memburu. Aku gak pernah bermaksud nyakitin kamu, sayang. Azarin tertawa lirih. Bukan tawa bahagia. Namun, tawa getir seorang wanita yang terlalu lelah untuk marah. Semua laki-laki yang menyakiti bilang begitu. Sama seperti mantan suamiku dulu. Sama seperti Mas Jenderal waktu menikahi kakakku sendiri tanpa aku tahu. Mereka semua bilang tak ada niat menyakiti. Tapi nyatanya luka yang tertinggal justru paling dalam. Din bangkit perlahan dari duduknya, mencoba mendekat, tetapi Azarin mundur satu langkah. Dan sekarang Mas bilang dia adik mendiang istrimu. Ya, aku tahu. Tapi sejak awal, aku sudah lihat caranya memandangmu. Azarin menatap Din, matanya memerah, bukan karena amarah, tetapi karena luka yang dibuka kembali. 70. Dan hari ini, kamu bawa dia masuk ke rumahku. Bawa dia masuk ke hidupku. Padahal aku masih berusaha menyembuhkan diriku. Din mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata lemah. Aku merasa bertanggung jawab, sayang. Dia adik Safa. Aku gagal jaga Safa. Aku gak mau gagal lagi. Azarin mengangguk pelan, lalu berkata, aku mengerti, Mas. Tapi jangan selesaikan luka lama dengan membuat luka baru. Kalau Mas merasa gagal jaga Safa,
kenapa harus aku yang menanggung bebannya? Din memejamkan mata, menahan air mata yang nyaris jatuh. Jadi apa yang harus Mas lakukan sekarang? Tanyanya nyaris seperti bisikan. Azarin menjawab dengan suara yang berat tapi tegas. Jangan korbankan aku demi rasa bersalahmu pada masa lalu. Kalau kamu benar-benar ingin menyelamatkan dia, selamatkan tanpa harus menyakiti orang yang mencintaimu hari ini. Azarin menutup mata sejenak, mencoba menahan amarah dan getir yang mendidih di dadanya. Namun saat membuka mata, keteguhan terpancar kuat dari sorot matanya. Kalau kamu takut orang kampung sifat tahu, lalu kamu tak berpikir bagaimana pandangan orang-orang di lingkungan kita. Rumah ini, tempat kita menata harapan. Tempat aku didik Alina, dan mengandung anak-anakmu. Tapi kamu bawa seorang perempuan lain, Yanmek juga hamil, ke sini. Din mengangkat wajahnya, menatap Azarin dengan penuh penyesalan. Azarin pun kembali berkata, semua orang akan menduga kamu berpoligami, Mas. Dan lagi-lagi aku yang akan dikatai wanita sial, selalu gagal menjaga rumah tangganya. Lalu Azarin melangkah pergi. Namun begitu tiba di ambang pintu, Azarin berhenti, tubuhnya sedikit gemetar menahan luapan perasaan yang mendidih di dalam dadanya. Matanya menatap Din dengan penuh kekecewaan. Aku hanya ingin hidup tenang, Mas. Aku hanya ingin rumah tangga yang sederhana, tapi penuh ketulusan dan rasa saling percaya. Tapi hari ini, semua rasa percaya itu kamu buat retak. Din menunduk, mencoba menatap, tetapi Azarin mengalihkan pandangannya, menahan air mata yang mengambang. Sekali lagi aku katakan, aku pernah dikhianati oleh orang yang paling aku percaya, suami dan kakakku sendiri. Luka itu belum sembuh benar, Mas. Dan hari ini, kamu, orang yang aku kira berbeda, malah membuka luka itu lagi. Din menggeleng pelan, nyaris berbisik, sayang, jangan bicara seperti itu. Aku. Namun dengan cepat Azarin memotong. Mas dengar baik-baik. Nada suaranya kini meninggi sedikit, penuh tekanan yang menusuk. Jika sekali lagi, hanya sekali saja, aku mendapati pengkhianatan dalam hidupku, maka aku akan pergi. Dan saat aku pergi, aku tidak akan pernah kembali lagi. Din menahan napas, seperti tersedak oleh ancaman yang terdengar seperti takdir. Namun, Azarin belum selesai. Aku tidak akan membawa amarahku, Mas. Tapi aku akan pergi membawa anak-anakku, dan harga diriku yang tersisa. Karena aku tahu, seorang perempuan yang terus memaafkan pengkhianatan, pada akhirnya hanya akan kehilangan dirinya sendiri. Suasana ruangan menjadi sangat sunyi. Bahkan suara napas mereka pun terdengar berat. Azarin menghela napas panjang, lalu berkata pelan, namun sangat tegas. Jangan uji batas sabarku, Mas. Karena ketika aku sudah benar-benar menyerah, tidak ada yang bisa membuatku kembali. 71. Dia lantas melangkah perlahan, keluar dari kamar, dan membiarkan Din terdiam dalam kesunyian yang mencekam. Begitu pintu kamar tertutup rapat di belakangnya, Azarin bersandar lemah di daun pintu. Suara klik dari kunci pintu yang otomatis mengatup terasa seperti gema sunyi di kepalanya, menandakan bahwa kini, dia benar-benar sendiri. Matanya terpejam rapat, seolah ingin menahan semuanya agar tak tumpah. Namun tubuh tak bisa berdusta. Pundaknya luruh, napasnya berat, dan air matanya jatuh begitu saja, diam-diam namun semakin deras, menetes dan membasahi pipinya. Satu tangannya mengepal erat di atas perutnya yang membuncit. Di dalam sana, dua nyawa kecil tengah tumbuh, dan dia merasa harus menjadi sekuat mungkin demi mereka. Namun, bagaimana caranya menjadi kuat, jika dunia seakan terus menguji titik terlemah dari hatinya? Dia bahagia Din pulang, sangat bahagia. Namun bahagia itu hanya bertahan sekejap, sebelum kenyataan mengguncangnya. Kedatangan wanita itu,
menghapus seluruh euforia rindu yang dia simpan berhari-hari. Dia mencoba berpikir jernih, mencoba memahami, tetapi cemburu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan dengan logika. Terlebih, rumah ini, tempat paling pribadi dalam hidupnya, kini harus dia bagi dengan seseorang yang dulu pernah didambakan lebih layak menjadi istri dan ibu bagi Alina. Azarin membuka matanya perlahan, tatapannya kosong ke arah lantai. Tangisnya masih berderai, namun kini tak disertai suara. Hanya napas yang tersengal-sengal di sela bibirnya yang bergetar. Ya Allah, jika mimpi itu adalah peringatanmu, maka kuatkan aku untuk menghadapi kenyataan yang mungkin lebih menyakitkan dari itu. Dia meraba perutnya perlahan, mencoba menenangkan diri. Namun, bayangan mimpi semalam kembali melintas seperti bayang-bayang hitam di dinding hatinya. Din menikahi seorang wanita yang sedang mengandung. Sebuah kebetulan yang sangat luar biasa. Azarin bergidik pelan. Tangannya kini bergerak mengusap air mata yang tak juga berhenti mengalir. Tolong lindungi aku dan anak-anakku, ya Rab. Jangan biarkan aku jatuh dalam kegelapan yang dulu pernah membunuh jiwaku perlahan. Dia lalu berjalan perlahan masuk ke dalam kamar di ruang tengah. Dia berhenti ke sisi ranjang, lalu duduk di tepi kasur yang dingin, memeluk lututnya. Tak ada suara, hanya air mata yang menjadi saksi, betapa seorang wanita bisa mencintai dengan dalam, tetapi juga takut kehilangan sampai ke tulang. Sementara di dalam kamar, Din mengusap wajahnya berulang kali, seolah ingin menghapus beban yang tak kasat mata. Kepalanya terasa berat, jiwanya seolah tercabik di dua sisi, antara tanggung jawab dan cintanya. Dia terduduk lemas di tepi ranjang, punggungnya membungkuk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Dadanya naik turun tidak beraturan. Sekilas, matanya menatap pintu kamar yang tadi tertutup oleh sosok istrinya sendiri, wanita yang dia cintai dengan sepenuh hidupnya. Namun, kini, tatapan itu kosong, penuh penyesalan. Beberapa detik dia hanya diam, membiarkan kesunyian kamar menjadi saksi kekalutan batinnya. Namun akhirnya, dengan jemari bergetar, dia meraih ponsel dari saku celanarnya dan membuka kontak yang sudah sangat dia hafal, Davian. 1 kali dering, 2 kali, dan akhirnya tersambung. Assalamualaikum, Bang. Suara Davian terdengar dari seberang, lirih dan lemah, mengandung napas pendek khas orang yang masih dalam masa pemulihan. Namun, tak ada salam balik. Hanya hentakan suara Din yang terdengar tajam, menahan amarah dan kekecewaan. Sudah puas kamu, Davi. Ucapnya serak namun menghujam. Sekarang rumah tanggaku kacau. Aza menolak mentah-mentah kehadiran Siva. Di seberang, Davian terdiam. Hanya terdengar satu tarikan napas yang berat, dan sesaat kemudian, desah kesakitan yang nyaris tak mampu ditahan. Din langsung terdiam, menyadari bahwa adiknya masih lemah, tubuhnya belum pulih betul setelah insiden kecelakaan itu. Namun, kemarahan di dadanya tak bisa serta-merta padam. 72. Maaf, Bang. Suara Davian akhirnya terdengar lagi, seperti bisikan seseorang yang sedang berjuang menahan luka. Kalau aku sudah mengacaukan semuanya. Tapi perjanjian kita, Bang. Sampai Siva melahirkan saja, kan? Aku mohon, bertahan sebentar. Setelah itu, dia akan pergi. Aku janji. Din menutup mata. Rahangnya mengeras. Jari-jarinya mencengkeram ponsel lebih erat dari yang diperlukan. Banyak hal yang tak bisa, dan tak akan pernah dia jelaskan pada Azarin. Davian. Suaranya akhirnya terdengar lirih, syarat beban. Kamu tahu, aku rela mengorbankan banyak hal demikanmu. Tapi jika perjanjian ini membuatku kehilangan asa, aku mungkin gak akan pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Hening sesaat mengisi jarak antara dua saudara itu. Sebelum akhirnya,
Davian menjawab pelan. Aku tahu, Bang. Dan itu yang paling membuatku merasa bersalah. Dean tak membalas. Dia hanya menunduk, dan membiarkan satu tetes air mata jatuh tanpa suara. Waktu terus berputar, seolah enggan berhenti meski suasana di rumah itu masih diselimuti ketegangan yang belum berujung. Dua jiwa yang sedang diam di dua kamar berbeda, Azarin dan Dean, masih berusaha menenangkan badai hati masing-masing. Sementara itu, di ruang tamu yang remang, ada satu sudut yang justru terasa begitu hangat. Siva duduk di ujung sofa, mengenakan gamis longgar berwarna kelabu pucat. Wajahnya masih menyimpan lelah, tetapi senyumnya kini mulai merekah. Di hadapannya, Alina duduk bersila di atas karpet, tangannya sibuk menyusun balok-balok kayu yang telah dia mainkan sejak tadi di ruang tengah, kini dia bawa ke ruang tamu. Tatapan mata mungil itu begitu polos, begitu tulus, seolah dunia di sekitarnya selalu damai dan indah. Tiba-tiba, Alina menatap Siva sambil bertanya, "Tante Siva. Tante itu saudaranya Ibu Safa, iya?" Siva sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Namun dia segera tersenyum lembut dan mengangguk. "Iya, sayang. Tante adik kandung Ibu Safa." "Wah," gumam Alina sambil menoleh ke atas, seolah memikirkan sesuatu yang dalam. "Berarti, tante kayak ibu juga, iya?" Siva tersenyum lebih lebar, matanya mulai berkaca. "Iya, mungkin seperti itu." "Ibu Safa itu siapa?" tanya Siva lembut, ingin mendengar langsung dari mulut kecil keponakan yang lama tak pernah bisa disentuhnya. Alina sontak menjawab dengan polos. "Ibu Safa itu ibu yang melahirkan Alina." Dia menoleh sambil tersenyum bangga. "Kata bundaku." Lanjutnya yakin, menyebut Azarin dengan nada penuh kasih. Siva mengangguk-angguk pelan, dadanya seperti diremas halus oleh kejujuran seorang anak. "Alina sayang sama Ibu Safa." "Sayang banget," jawab Alina cepat. "Kata bunda, Alina harus cinta sama ibu. Harus selalu doain Ibu Safa, setiap kali Alina habis salat." Mata Siva mulai berkaca-kaca. Dia tak menyangka, sosok Azarin, wanita yang pernah dia tuding merebut posisi yang harusnya menjadi miliknya, justru menanamkan cinta dan penghormatan terhadap mendiang kakaknya dalam diri anak itu. "Alina juga sayang sama bunda." Alina langsung mengangguk kuat, begitu semangat sampai rambut kecilnya ikut bergoyang. "Sayang banget. Bundaku itu baik banget, gak pernah marah. Bunda juga cantik banget." "Alina sayang sama bunda," ujarnya mantap, seolah ingin menegaskan betapa besar rasa cintanya terhadap Azarin. Senyuman Siva menipis, berganti getir. Ada nyeri halus yang menjalari hatinya. Rasa kagum pada Azarin tak bisa dia elakkan, tetapi bersamaan dengan itu, muncul rasa bersalah, karena kini dia tinggal di rumah wanita yang justru telah menjadi pelindung dan ibu sejati bagi keponakan yang begitu dia sayangi. 73. Siva kembali menatap Alina, dan tersenyum lagi. "Tante senang banget bisa ketemu Alina," bisiknya pelan. Alina tertawa kecil. Alina juga senang. "Tante Siva cantik juga. Tapi tetap bunda yang paling cantik," katanya polos, membuat Siva tertawa meski getir di dada masih tinggal. Alina kembali memainkan blok kayu bersama Mbak Santi di lantai. Dia cukup menikmati permainannya, hingga dia kembali menatap wajah Siva dengan mata bulat yang berbinar. Pipinya merona, ada semangat tak biasa di wajah mungilnya yang penuh rasa ingin tahu. "Oh ya," serunya, seolah baru ingat sesuatu. "Tante Siva kan saudara Ibu Safa, iya?" Siva yang semula terdiam dan hanya memandangi Alina bermain, sedikit tersentak.
Suara gadis kecil itu menyentuh satu sudut hatinya yang rapuh. Dia menegakkan badan, mencoba tersenyum. Iya, sayang. Tante adik Ibu Safa. Alina lalu memiringkan kepala dengan ekspresi polos dan gemas. Kalau gitu, wajah Ibu Safa gimana, Tante? Alina penasaran banget deh. Sifa terdiam sesaat, napasnya tercekat. Pertanyaan sederhana itu bagaikan tusukan halus yang dalam. Dia menarik napas pelan, lalu menjawab lembut. Wajah Ibu Safa cantik, mirip sama Tante, sayang. Mata Alina sontak membesar. Ada binar kagum yang menggelitik sudut matanya. Hah, mirip Tante, ucapnya dengan suara menggemaskan. Apalagi dia sudah fasih mengucapkan huruf R. Lalu, tanpa ragu, dia berdiri dan melangkah kecil ke arah Sifa. Tangannya yang mungil terulur, menyentuh pipi Sifa dengan hati-hati. Wah, cantik sekali. Kayak boneka yang bisa ngomong. Ucapnya polos, tulus, dan nyaris berbisik. Sifa tak kuasa menahan senyum haru yang muncul di sudut bibirnya. Tangannya gemetar sedikit saat dia bertanya pelan, Tante boleh peluk Alina, gak? Alina menatapnya sesaat, lalu mengangguk kecil. Boleh. Asal peluknya gak kenceng banget. Soalnya Alina abis makan, ujarnya polos, membuat Sifa terkekeh lirih. Dia membungkuk, merengkuh tubuh mungil Alina dalam pelukan hati-hati. Pelukannya tak lama, tetapi terasa dalam. Untuk sejenak, dunia seperti berhenti. Bau khas anak kecil, kehangatan dari kulit mungil itu, semuanya terasa menenangkan. Namun, yang tak mereka sadari, dari balik ambang ruang tamu, Azarin berdiri dalam diam. Wajahnya yang tanpa cadar menyimpan luka yang tak bisa dia sembunyikan. Matanya tak sekadar berkaca, tetapi berkilat, menyimpan air yang nyaris tumpah. Binar matanya tak penuh marah, tetapi luka. Luka sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai perempuan yang kembali dihadapkan pada rasa asing di rumahnya sendiri. Dia mematung, menggigit bibirnya tanpa sadar. Karena saat melihat anak yang dia rawat, dia cintai sepenuh jiwa, kini begitu hangat dalam pelukan perempuan lain, yang dia tahu jelas siapa. Untuk sesaat dia memilih diam dan memperhatikan semuanya, meski hatinya berdenyut sakit. Sementara itu, Sifa masih merengkuh Alina dalam pelukan. Tante sayang banget sama Alina, gumam Sifa di atas kepala Alina. Dulu, sebelum Alina lahir, Ibu Safa pernah bilang, kalau nanti dia gak bisa jagain Alina, dia pengen titipin Alina ke Tante. Lanjutnya sembari membelai rambut halus anak kecil itu dengan kasih yang menyayat. Alina mendongak, menatap wajah Sifa dengan rasa penasaran yang mengerutkan kening kecilnya. Maksud Tante Sifa apa? Ibu Safa titipin Alina. Tanyanya dengan polos dan ingin tahu. Sifa mengangguk pelan. Senyumnya lirih, nyaris hilang tertelan kenangan. Iya, sayang. Tapi rencana Allah gak seperti yang kita harapkan. Waktu itu ayahmu menikah dengan bunda yang sekarang, jadinya Alina diasuh Bunda Azarin. 74. Alina mengerjap pelan, lalu kembali bertanya polos. Kalau ayah gak ketemu bunda, itu artinya Tante Sifa yang jadi ibu Alina. Pertanyaan itu sontak membuat Sifa terdiam. Matanya berkaca. Dia menatap wajah kecil Alina yang begitu mirip dengan almarhum kakaknya. Ada luka dalam sorot itu, tetapi dia memilih mengangguk pelan tanpa kata. Hanya senyum getir yang tersisa di bibirnya. Namun detik berikutnya, suasana berubah. Dari sisi ruangan, suara langkah pelan terdengar. Dan saat Sifa menoleh,
Tubuhnya menegang seketika. Azarin berdiri tak jauh dari sana, keluar dari persembunyiannya. Sorot matanya tajam, tak marah, tetapi jelas memikul luka yang terlalu dalam untuk ditahan. Siva refleks melepas pelukannya. Tubuhnya mundur sedikit, jemarinya mencengkeram rok panjangnya erat. Alina menoleh, lalu berlari ke arah Azarin sambil berseru riang. "Bunda!" Azarin menunduk dan menyambut Alina dengan pelukan lembut. Dia mengusap kepala anak itu perlahan, tanpa berkata sepatah kata pun. Kemudian dia menatap ke arah Mbak Santi yang sejak tadi ikut menyaksikan situasi itu. Dengan nada tenang, namun tak bisa disangkal syarat makna, Azarin berkata, "Mbak, tolong antar Alina tidur siang, ya. Bilang sama dia, nanti Bunda nyusul. Biar Bunda ngobrol dulu sama Tante Siva." Mbak Santi segera mengerti. Dia mengangguk cepat, menghampiri Alina sambil berkata manis, "Alina, yuk. Kita beresin mainan, terus tidur. Nanti bangun-bangun bisa makan es krim, iya." Alina sempat menatap Azarin sejenak, lalu mengangguk lugu. "Tapi Bunda nyusul, iya?" Azarin tersenyum lembut. "Pasti, sayang." Setelah Alina dibawa masuk dan pintu kamar tertutup, ruangan terasa lenggang. Udara seolah berhenti bergerak. Siva masih diam di tempatnya, hingga Azarin melangkah pelan dan duduk di sofa yang sama. Untuk pertama kalinya, mata Siva benar-benar melihat wajah perempuan yang selama ini hanya dia kenal dari cerita. Istri Din, perempuan yang membesarkan keponakannya, dan juga perempuan yang menghalangi jalannya untuk menggantikan Safa. Dan kini wajah itu ada di hadapannya, dingin, anggun, dan penuh luka yang dibungkam diam. Siva menunduk, jemarinya saling memilin. Napasnya terasa berat. Azarin menatap lurus ke depan. Suaranya tenang, tetapi tajam dan penuh tekanan. "Jadi ini rencanamu, iya?" bisiknya. Mendekat lagi ke Alina. Menjelaskan masa lalu. Membuka harapan. Siva menggigit bibir bawahnya, namun tak mampu berkata. Azarin melanjutkan dengan sorot mata menembus. "Satu hal yang harus kamu tahu, Siva. Alina bukan boneka yang bisa kamu rebut cuma karena kamu merasa paling layak. Aku yang membesarkannya. Aku yang tidur bersamanya. Aku yang menangis diam-diam saat dia sedang sakit. Aku mencintainya lebih dari nyawaku sendiri." Siva menahan napas, tubuhnya bergetar. Dan satu lagi. Suara Azarin makin lirih, namun menusuk. "Kamu bukan ibu Safa. Kamu tidak akan pernah bisa menggantikan Safa." Siva meneteskan air mata. Namun, Azarin tak berhenti. "Aku mungkin terlihat tenang di matamu. Tapi aku juga perempuan. Aku juga istri. Dan aku, ibu." Azarin berdiri, menatapnya dari atas. "Jadi berhentilah mencoba masuk. Sebelum aku benar-benar menutup semua pintu." 75. Lalu Azarin melangkah pergi, meninggalkan Siva yang tertunduk lemas. Namun langkahnya terhenti, dia menoleh lagi. "Aku tidak membencimu, Siva," ucapnya perlahan. "Karena benci itu hanya akan melemahkan hatiku. Tapi aku ini manusia biasa, bukan malaikat. Aku bisa terluka, aku bisa menangis. Dan aku punya batas untuk bertahan." Siva menahan napas, jemarinya mencengkeram kuat ujung jilbabnya. Azarin melangkah pelan, mendekat, tetapi tetap menjaga jarak. "Aku bahkan tidak tahu niat suamiku membawamu ke rumah ini." Lanjutnya, matanya mulai memerah, tetapi suaranya tetap kokoh. "Tapi satu hal yang harus kau tahu. Rumah ini bukan tempat pelarian. Rumah ini bukan tempat bersembunyi. Rumah ini
Istana kecil yang suamiku berikan, dan aku bangun dengan segenap cinta. Siva menatap Azarin perlahan, namun tak sanggup berkata apapun. Aku tidak akan melarang suamiku menolongmu. Tapi aku juga tidak akan diam ketika seseorang masuk ke dalam rumahku tanpa menengetuk. Aku ini perempuan, sama sepertimu. Tapi jangan kira aku akan diam ketika batas kehormatanku disentuh tanpa izin. 76. Suasana dapur malam itu hening, hanya terdengar suara dentingan sendok, sesekali desis dari wajan, dan tarikan napas berat Azarin yang mencoba tampak tenang. Padahal hatinya sedang kacau. Matanya sembab, tetapi tetap fokus memotong sayuran, seolah ingin melupakan segala yang menyesakkan. Lampu dapur menyinari wajahnya yang pucat namun tetap tegar. Dia memilih diam, menghindar, menjauh, bukan karena tak sayang, tetapi karena luka yang menganga belum juga sembuh. Tiba-tiba dari belakang, kehangatan merambat pelan. Din memeluknya dari belakang, seperti kebiasaannya tiap kali dia pulang kerja atau saat rindu menyeruak. Namun, pelukan kali ini terasa berat, tidak seperti biasanya. Azarin terdiam sejenak, lalu dengan halus, tetapi tegas menepis pelukan itu, tanpa sepatah kata pun. Tangannya kembali sibuk mengupas bawang, namun sorot matanya tak bisa menyembunyikan gelombang luka yang belum surut. Din terdiam, sorot matanya redup. Dia berdiri tak jauh dari Azarin, tak mencoba memeluk lagi, hanya mendekat perlahan. Sayang, panggilnya lirih, suara yang nyaris seperti bisikan. Aku tahu, aku sudah mengecewakanmu. Bahkan mungkin membuatmu kehilangan rasa percaya yang selama ini kamu rawat dengan penuh perjuangan. Azarin tetap diam, hanya tangannya yang terus bergerak, namun tak lagi fokus. Pisau mulai mengenai ujung jarinya. Sedikit darah muncul, dan dia refleks meletakkan pisau itu ke talenan. Din melihat itu, buru-buru meraih tisu di meja dan menggenggam lembut tangan Azarin. Namun wanita itu menarik tangannya cepat-cepat, menunduk dalam. Jangan bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Mas. Ucap Azarin pelan, tetapi syarat tekanan. Din mengangguk perlahan, menahan napas, lalu berkata dengan lirih. Aku tahu. Dan itu salahku. Aku tidak minta kamu untuk langsung memaafkan. Aku hanya ingin kamu tahu kalau tak sedetik pun aku berniat mengkhianatimu. Azarin akhirnya menatapnya. Sorot matanya berkabut. Tapi niat baik pun bisa menyakitkan, Mas. Jika tak dibalut dengan kejujuran. Din tercekat. Dia tak bisa menyangkal. Dia tak bisa membantah. Azarin kembali melangkah ke bak cuci piring, membuka keran, mencuci jarinya yang berdarah dengan pelan. Lalu tanpa menoleh lagi, dia berkata lirih. Masakanku malam ini mungkin tak seenak biasanya. Tapi aku masih mencoba jadi istri yang baik. Bukan untuk siapa-siapa, hanya agar hatiku tidak hancur sepenuhnya. Din masih berdiri di belakang Azarin, napasnya tersengal seakan tak berani mendekat lagi. Tangannya mengepal, menahan kegelisahan yang tak bisa dia suarakan dengan lantang. Sayang, katanya lirih, hampir seperti gumaman yang tertahan. Aku tahu ini tidak mudah bagimu, dan mungkin aku pantas dibenci karena langkahku yang gegabah. Azarin tetap tak menoleh. Tangannya sibuk membersihkan sisa darah yang terus mengalir, tetapi dadanya naik turun menahan gejolak hati. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sedang mencoba melakukan yang terbaik untuk semuanya. Termasuk untukmu. Azarin terdiam sejenak, sebelum akhirnya menoleh perlahan. Wajahnya masih dingin, mata yang sembab tak bisa menyembunyikan luka. Yang terbaik menurutmu, belum tentu yang terbaik menurut hatiku,
Mas, ujarnya tenang, tetapi 77. Menyesakkan. Kadang niat baik bisa jadi pisau tajam, apalagi jika disembunyikan dalam diam dan dibalut rahasia. Din mengatup bibirnya. Dia ingin menjelaskan, ingin berkata lebih, tetapi lidahnya keluh. Azarin melanjutkan, nadanya lebih tajam, namun tetap terdengar tenang. Aku tidak menuntut banyak. Aku tidak minta Mas memilih yang paling Mas cintai. Aku cuma ingin tahu, mana yang Mas ingin pertahankan, rumah ini, atau tamu yang Mas bawa masuk tanpa izinku. Din menematung. Aku lelah. Mas. Lelah menebak posisi aku di hatimu. Jika rumah ini harus dibagi dengan luka, maka biarlah aku yang undur diri.